semuanya, selamat datang dalam sesi psikoedukasi kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang psikologi kepribadian berdasarkan teori dari seorang tokoh penting dalam psikolog perkembangan, yaitu Erikson. Apa itu teori Erikson? Jadi, teori Erikson adalah seorang psikolog yang mengembangkan teori perkembangan psikososial yang menjelaskan bagaimana kepribadian manusia berkembang melalui 8 tahap sepanjang hidup, mulai dari bayi hingga usia lanjut. Setiap tahap memiliki konflik atau tantangan psikososial yang harus dihadapi dan diselesaikan agar individu dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat dan kuat. Ada 8 tahap perkembangan psikososial. Yang pertama yaitu umur 0 sampai 1 tahun. Jadi, bayi belajar mempercayai dunia dan orang di sekitarnya. Jika kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik, kepercayaan ini menjadi dasar rasa aman dan optimis. Yang kedua itu 1 sampai 3 tahun. Jadi, anak mulai belajar mengendalikan diri dan melakukan hal sendiri. Dukungan orang tua penting agar anak merasa percaya diri, bukan malu atau ragu. Yang ketiga itu 3 sampai 6 tahun. Jadi, anak mulai berinisiatif melakukan aktivitas dan mengeksplorasi. Didukung, mereka akan merasa percaya diri. Jika tidak bisa itu muncul rasa bersalah. Selanjutnya yang keempat itu adalah 6 sampai 12 tahun. Jadi, anak belajar keterampilan dan berusaha mencapai prestasi Jadi, anak itu keberhasilan membuat mereka itu merasa kompeten. Kegagalan dapat menimbulkan rasa rendah diri. Selanjutnya yaitu usia 12 tahun sampai 18 tahun atau remaja. Jadi, remaja mencari jati diri dan tujuan hidupnya. Keberhasilan dalam tahap ini menghasilkan identitas yang kuat. Kegagalan menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian. Yang keenam adalah dewasa muda atau umur 18 tahun sampai 40 tahun. Jadi, di mana individu membangun hubungan dekat dan bermakna dengan orang lain. Kegagalan dapat menyebabkan kesepian dan isolasi. Yang ketujuh yaitu dewasa tengah atau 40 tahun sampai 65 tahun. Jadi, ini tuh fokus pada kontribusi terhadap keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Jika berhasil merasa berguna, jika tidak sebaliknya. Yang terakhir atau yang ke-8 itu usia 65 tahun atau yang disebut dengan usia lanjut. Jadi, refleksi hidup dan penerimaan diri. Integritas membawa rasa damai, keputusan muncul jika menyesal dan tidak puas. Mengapa teori ini tuh penting? Jadi, yang pertama itu untuk memahami tahap perkembangan, membantu kita mengenali tantangan psikologis yang mungkin dialami pada setiap fase kehidupan. Yang kedua itu adanya memberikan panduan bagi orang tua, guru, dan profesional kesehatan mental untuk mendukung perkembangan kepribadian yang sehat. Yang ketiga yaitu membantu individu memahami dirinya sendiri dan orang lain, serta membangun hubungan sosial yang positif. Kemudian contoh aplikasi psikoedukasi kali ini yaitu pada masa remaja penting untuk mendukung eksplorasi identitas agar remaja tidak mengalami kebingungan peran yang dapat mengganggu perkembangan vokasional dan sosialnya. Yang kedua, pada usia anak dini memberikan lingkungan yang aman dan mendukung kemandirian dapat memperkuat rasa percaya diri dan otonomi. Kesimpulannya, teori Erikson membantu kita memahami bahwa perkembangan kepribadian tidak berhenti di masa kanak-kanak, melainkan berlangsung sepanjang hayat. Setiap tahap membawa tantangan, tetapi juga peluang untuk tumbuh dan berkembang. Dengan memahami teori ini, kita bisa lebih bijak dalam mendukung proses perkembangan diri kita sendiri maupun orang lain, khususnya dalam konteks pendidikan, konseling, atau kehidupan sehari-hari. Begitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Untuk sumber materinya saya cantumkan di sini ya.